Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yang berjudul pengembangan produk inovasi, yaitu Spinion alat kupas bawang 3-in-1. Sebelum kita lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hanif Fadil Fauzan. Saya Chandra Kurniawan. Saya Ilham Rizky. Saya Rianti Apriliani. Selanjutnya dari di sini desain produk Spinion ini merupakan alat dapur inovatif 3-in-1 yang mampu mengupas, mencuci, dan memotong bawang hanya dengan satu alat. Produk ini dirancang untuk menghemat waktu, tenaga, serta meminimalkan kontak langsung dengan bawang agar pengguna terhindar dari iritasi mata dan bau menyengat pada tangan. Dengan sistem putar otomatis Spinion dapat melakukan proses pengupasan dan pencucian, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan menggunakan pisau terintegrasi untuk menghasilkan potongan yang rapi dan seragam. Nah, di sini alat ini cocok untuk digunakan oleh orang yang suka memasak maupun pelaku usaha kuliner yang membutuhkan efisiensi tinggi dalam persiapan bahan masakan. Melalui inovasi ini, Spinion diharapkan dapat memberikan pengalaman memasak yang lebih praktis, higienis, dan menguntungkan bagi penggunanya. Lanjut ke tahap 1, yaitu metode pengumpulan data. Di sini ada pengumpulan datanya tuh yang pertama, apakah Anda pernah mengalami insiden saat mengupas bawang? Jika iya, sebutkan insiden apa. Yang kedua, apakah Anda merasa cukup atau merasa lama saat mengupas bawang? Dan yang ketiga, bagaimana Anda menjaga kebersihan bawang? Dan yang keempat, apakah potongan bawangnya selalu tipis dengan bentuk yang sama? Dan yang terakhir, apakah keluhan lain Anda saat mengupas bawang dan memotong bawang? Oke, baik. Lanjut ke tahap 2. Jadi di sini ada tahap 2, pengumpulan dan analisis data VOC, yaitu yang pertama, voice-nya tuh yang pertama kurang nyaman dan kadang suka terkena irisan pisau, dan durasi yang cukup lama pada saat pengerjaan, dan bawang dicuci setelah dikupas dengan ukuran potongan yang fleksibel, dan saat pemotongan bawang mata sering terasa perih dan posisi badan tidak stabil. Nah, dari observasinya, ketika melakukan pengupasan bawang sering terjadi tangannya luka karena pada saat mengiris. Dan yang kedua, apabila bawang yang dibutuhkan cukup banyak, alhasil prosesnya pun begitu lama dan melelahkan. Dan dengan mencuci bawangnya pun setelah melakukan pengupasan, karena pemotongan dilakukan manual, maka ukuran hasil pemotongan tidak selalu sama. Dan terakhir, pada saat melakukan pemotongan sering terasa mata perih dan postur badan terlalu membungkuk menyebabkan kelelahan. Dan di sini ada indikasi kebutuhan, yaitu perlu alat pengupas instan dan perlu alat yang cepat, sama butuh alat pencuci, perlu alat pisau fleksibel, dan butuh alat yang tertutup. Oke, baik, masuk ke tahap 3, yaitu affinity mapping. Yang pertama itu ada kelompok kebutuhan, yang dimana dengan efisiensi waktu dan konsistensi gerakan dengan deskripsinya, alat ini diharapkan mampu mempercepat proses pengupasan, pencucian, serta pemotongan bawang dan gerak putar yang konsisten. Dengan kategorinya tuh fungsional atau emisional. Nah, selanjutnya ada higienis. Dengan deskripsinya tuh harus ada fitur pencucian bawang otomatis yang menjaga kebersihan. Dengan kategorinya safety. Baik, selanjutnya ada keamanan dan kenyamanan. Dengan deskripsinya tuh kalau terbuka mata sering terasa perih dan kadang tangan sering kali teriris. Dengan kategori safety. Dan yang terakhir ada fungsional dan fleksibilitas. Dengan deskripsinya, alat bisa dibongkar pasang sesuai dengan kebutuhan customer dengan kategori fungsional dan maintenance. Baik, masuk ke bagian empty map. Yang pertama itu apa yang dipikirkan dan dirasakan. Yang pertama, kadang merasa bosan dan malas kalau harus mengupas bawang banyak sekaligus.
dan berpikir seandainya ada alat yang lebih praktis untuk mengupas bawang agar tidak pedih mata. Masuk yang kedua, apa yang kamu dengar yaitu orang lain mengeluh bahwa mengupas bawang itu bikin mata perih dan sedikit memakan waktu. Dan yang kedua itu ada mendengar rekomendasi alat dapur seperti peeler atau chopper yang katanya bisa mempercepat proses mengupas. Dan yang ketiga, apa yang kamu lakukan dan katakan yaitu sering mengeluh bahwa mengupas bawang itu lama dan bikin mata pedih, dan menyiapkan bawang dalam jumlah banyak sekaligus supaya tidak perlu sering mengupas bawang setiap kalau mau memasak. Dan yang keempat, apa yang kamu lihat yang di sini tumpukan bawang merah yang harus dikupas sebelum dimasak, dan hasil kupasan bawang yang kadang tidak rapi atau banyak bagian yang terbuangnya. Oke, baik. Di sini ada pain dan gain. Dengan pain itu, penggunaan sering mengalami berbagai struggle saat mengupas bawang. Prosesnya dianggap merepotkan dan memakan waktu, terutama ketika harus mengupas bawang dalam jumlah banyak. Rasa perih di mata sering muncul hingga membuat aktivitas memasak menjadi tidak nyaman. Selain itu, tangan menjadi bau dan mata terasa perih. Oke, baik, di sini ada gain yang dimana penggunaan berharap proses mengupas bawang merah bisa menjadikan lebih cepat, bersih, dan nyaman. Mereka menginginkan adanya alat bantu yang praktis, aman digunakan, dan tidak membuat mata perih. Dengan hasil kupasan diharapkan rapi tanpa banyak bagian bawang yang terbuang, sehingga efisiensi tetap terjaga. Baik, lanjut ke tahap 4 di sini yaitu prioritas kebutuhan, di mana kita sudah mengelompokkan jadi 5 prioritas kebutuhan. Yang pertama yaitu ada efisiensi waktu dan konsistensi gerakan. Tuas pemutar, penjelasannya yaitu tuas pemutar untuk memutar pengupasan bawang. Selanjutnya yaitu ada kategorinya Kano yaitu Masbi. Alasannya kenapa yaitu pengguna berharap adanya gerakan yang sama saat mengupas bawang. Selanjutnya ada higienis atau fitur pencuci. Penjelasannya yaitu membersihkan bawang dari sisa-sisa kulit bawang yang masih menempel. Kategori kanonya yaitu one dimensional. Alasannya kenapa? Karena semakin baik fungsi pencuci, semakin pengguna menyukainya. Yang ketiga yaitu ada keamanan dan kenyamanan atau alat yang tertutup. Penjelasannya yaitu alat pengupas ini ditutup agar mata tidak terasa perih saat pengupasan berlangsung. Kategori kanonya yaitu one dimensional. Alasannya kenapa yaitu alat tertutup dapat meminimalkan mata perih saat mengupas dan memotong bawang. Semakin baik fungsinya, semakin banyak juga pengguna yang suka. Yang keempat yaitu ada fungsional dan fleksibilitas atau pisau bongkar pasang. Penjelasannya yaitu pisau dapat dibongkar dan dipasang menyesuaikan kebutuhan dari pelanggannya. Kategori kanonya yaitu Masbi. Alasannya kenapa yaitu tidak semua bawang yang telah dikupas dan dicuci akan dipotong tipis atau dengan ukuran yang sama. Pisau ini dapat dibongkar dipasang melalui apa yang kita mau ukurannya gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada desain yang menarik. Penjelasannya yaitu bahan yang transparan dapat memberikan kesan lebih kepada pengguna karena pengguna bisa dapat langsung melihat prosesnya secara langsung. Kategori kanonya yaitu Masbi. Alasannya yaitu pengguna menginginkan desain yang transparan karena dapat melihat langsung proses pemotongannya. Baik, selanjutnya di sini ada model Kano, di mana kita memiliki kembali lagi kita memiliki 5 fungsi.
setelah kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat, sebanyak 50 responden. Yang pertama di sini tuas pemutar masuk ke dalam dominannya yaitu Masbi sebanyak 37 suara, sedangkan pencuci yaitu sebanyak 23 suara masuknya ke dalam one dimensional. Yang ketiga yaitu tertutup mendapatkan 27 suara yang masuk ke dalam one dimensional. Yang keempat ada transparan yaitu mendapatkan banyak 39 suara masuk ke dalam kategori Masbi, sedangkan bongkar pasang juga mendapatkan 27 suara dengan kategori yang sama yaitu Masbi. Selanjutnya di sini ada tahap 5, di mana tahap 5 ini yaitu formulasi customer requirement statement, di mana pengguna menginginkan alat yang mampu mengurangi efek pedih terhadap mata dan bau pada saat tangan mengupas bawang. Yang kedua yaitu pengguna menginginkan alat yang mengupas bawang yang praktis dan efisien sehingga dapat menghemat waktu saat menyiapkan bahan masakan, apalagi kalau si bawangnya itu dalam jumlah yang banyak. Nah, selanjutnya di situ pengguna mengharapkan alat yang mudah dibongkar pasang sehingga proses pembersihan dan perawatan jadi lebih mudah dan gampang. Yang keempat yaitu pengguna juga mengharapkan kapasitas alat yang cukup besar agar dapat digunakan untuk mengupas bawang dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, yang terakhir yaitu pengguna menginginkan alat yang aman digunakan oleh semua kalangan, termasuk ibu rumah tangga atau anak muda tanpa resiko luka terkena potongan atau teriris oleh pisau. Selanjutnya di sini ada tahap 6 yaitu translasi ke CTQ. Kebutuhan pelanggan Spinion 3-in-1. Yang pertama di sini ada driver ke-1 yaitu kinerja pengupas. CTQ 1 yaitu kulit bawang terkupas kurang lebih 95% dapat mengupas bawang selama 15 detik. Driver 2 yaitu sirkulasi air pencuci. CTQ itu sirkulasi air dapat mencuci bawang melepas sisa bawang yang menempel. Yang selanjutnya ada driver 3 keamanan dan kenyamanan. CTQ 3 alat dapat menahan bau dan perih dari proses pengupasan sampai pemotongan. Yang keempat ada driver 4 desain yang menarik. CTQ 4 desain alat yang transparan, semua proses dapat terlihat secara langsung dan nyata. Yang terakhir ada driver 5 fleksibilitas alat. CTQ 5 pisau potong dapat dibongkar dipasang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Selanjutnya ada tahap 7 yaitu formulasi spesifikasi CTQ. Yang pertama di sini ada POC atau Voice of Customer. Yang pertama yaitu durasi yang cukup lama pada saat pengerjaan. Kebutuhan tekniknya yaitu tuas pemutar sikat silikon untuk pengupasan. Target dan toleransinya yaitu kulit bawang terkupas 95%. Metode ukur dan definisi operasionalnya yaitu percobaan pengupasan selama 15 detik. Selanjutnya yang kedua di sini ada bawang dicuci setelah dikupas. Kebutuhan tekniknya yaitu sirkulasi air untuk mencuci bawang. Target dan toleransinya yaitu tidak terdapat kulit bawang yang menempel atau sisa-sisa bawang yang menempel. Metode ukur dan definisi operasionalnya yaitu mendiamkan bawang ke pintur pencuci selama 5 detik. Yang keempat yaitu kurang nyaman dan kadang suka terkena irisan pisau. Kebutuhan tekniknya yaitu alat yang tertutup. Target dan toleransinya yaitu tidak tercium bau dari luar, tidak terjadi kebocoran di fitur pencuci. Metode ukurnya yaitu tes cium bau dari jarak 1 meter dari alat tersebut. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ukuran potongan yang fleksibel.
Kebutuhan tekniknya yaitu pisau yang dapat dibongkar pasang sesuai kebutuhan customer itu sendiri. Yang target dan toleransinya yaitu durasi kecepatan bongkar pasang pisau potong tersebut. Metode ukur dan definisi operasionalnya yaitu mengukur dengan stopwatch kegiatan bongkar pasang. Selanjutnya yang terakhir yaitu desain yang menarik. Kebutuhan tekniknya yaitu desain alat transparan yang dapat terlihat secara langsung setiap proses per prosesnya. Target dan toleransinya yaitu setiap proses bisa terlihat secara langsung. Metode ukur dan definisi operasionalnya yaitu memperagakan alat oleh satu orang dan satu orang lainnya melihat lalu menyebutkan proses apa saja yang terlihat dari proses pemotongan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap ke-8 yaitu pengumpulan data responden. Untuk total responnya yaitu ada 50 orang, diantaranya yaitu ada 20 sampai 30 tahun itu rata-rata 73,9%. Untuk 30 sampai 40 tahun yaitu yang mengisi respondennya itu 10,9%, dan yang kurang dari 40 tahun yang mengisi respondennya itu 15,2%. Selanjutnya pengumpulan data face of customer. Di sini kami mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada customer. Yang pertama ada, jika Anda mempunyai alat kupas dengan mekanisme putar seperti di atas atau seperti gambar yang sebelumnya, apa yang bakalan Anda rasakan? Terus yang kedua, apakah Anda nyaman dengan alat atau durasi pengupasan itu? Yang ketiga, apakah ketika Anda memerlukan bawang harus dicucikah? Jika iya, sebutkan sebelum atau sesudah bawang dikupas. Yang keempat, apakah potongan bawangannya selalu tipis dengan bentuk yang sama? Yang kelima, apakah ada keluhan lain pada saat Anda melakukan pekerjaan mengupas dan memotong bawang? Lalu untuk pengumpulan data matriks Kano, yaitu yang fungsional ada Q, O, A, M, I, R. Lalu yang terakhir ada dominan. Untuk tuas putarnya paling banyak itu 37, berarti Mas B-nya paling banyak. Yang apa? Ini. Pengumpulan data atau matrikan. Yang pertama ada tuas putar, respondennya itu Mas B, 37 responden, itu paling terbanyak dibanding yang lainnya. Terus pencuci ada dominannya itu one dimensional, paling banyak itu 23 responden. Terus fungsionalnya itu tertutup, dan juga dominannya itu sama kayak pencuci one dimensional, ada 27 responden. Untuk transparan Mas B ada di 39 responden, paling banyak. Terus bongkar pasang ada 27 responden, itu Mas B. Lalu HOQ atau House of Quality adalah sebuah alat dalam metode Quality Function Development yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan atau voice of customer menjadi spesifikasi teknis produk yang dapat diukur dan dirancang oleh tim pengembang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan HOQ dari produk Spinan ini. Ini adalah hubungan antara kebutuhan atau keinginan customer dengan fungsional atau fitur yang kami terapkan pada Spinan ini. Semua hubungan ditandai dengan 3 simbol. Ada simbol segitiga, simbol lingkaran tidak solid, dan juga lingkaran yang solid. Untuk simbol segitiga itu bernilai 1, untuk lingkaran tidak solid itu bernilai 3, dan untuk lingkaran solid itu bernilai 9. Oke, di sini ada customer requirement-nya, ada atau keinginan dari customer.
ada 5 keinginan dari customer yang kami terapkan di Hawki ini. Yang pertama ada konsistensi gerakan, di mana itu berhubungan sangat kuat atau ditandai dengan simbol lingkaran solid atau bernilai 9 dengan tuas putar. Karena dengan tuas putar ini gerakan yang dipakai oleh customer itu adalah gerakan yang konsisten, gerakan yang hanya satu gerakan, hanya gerakan memutar. Yang kedua ada hasil yang bersih. Hasil yang bersih ini berhubungan kuat dengan sirkulasi pencuci, karena di alat ini ada sirkulasi pencuci yang dan ini sangat berhubungan kuat atau nilainya itu 9 ditandai dengan simbol lingkaran solid. Ini juga berhubungan lemah dengan tuas putar atau bernilai 1, dan juga berhubungan tidak terlalu kuat atau moderate dengan alat yang tertutup rapat, karena alat yang tertutup rapat ini juga mempengaruhi terhadap kebersihan daripada bawang. Selanjutnya ada keamanan dan kenyamanan. Keamanan dan kenyamanan ini kami hubungkan dengan tuas putar. Ini kami tandai dengan simbol lingkaran solid, atau hubungannya itu adalah hubungan yang kuat ditandai dengan 9. Kemudian keamanan dan kenyamanan juga berhubungan sangat kuat dengan alat yang tertutup rapat, karena dari voice of customer sebelumnya banyak sekali yang mengeluhkan terhadap perih, mata perih karena proses pengupasan atau proses pemotongan. Sehingga kami improvisasi menjadi alat yang tertutup rapat. Dan kenapa ini sangat berhubungan kuat dengan tuas putar? Karena dengan tuas putar, tangan dari pengguna tidak akan berhubungan langsung dengan pisau, tidak akan langsung menyentuh pada pisau, tapi menyentuh terhadap tuasnya dulu. Selanjutnya ada desain yang menarik. Desain yang menarik ini kami improve menjadi bahan yang transparan, itu sangat kuat, di mana customer pada voice of customer banyak yang menginginkan bahan yang transparan, karena mereka menganggap dengan bahan yang transparan dapat melihat seluruh proses yang dikerjakan oleh alat ini. Yang terakhir ada kemudahan dan fleksibilitas. Itu kami hubungkan atau mempunyai hubungan kuat dengan kemudahan bongkar pasang. Selanjutnya adalah customer competitive assessment. Ada 3 kompetitor yang menyerupai alat ini. Yang pertama ada Silencer Fujika, kemudian ada Versatile versi 14, dan juga yang terakhir ada Getra. Untuk dimana untuk alat yang pertama atau kompetitor yang pertama dari Silencer Fujika ini, mereka mempunyai nilai 3 untuk dari range 1 sampai 5. Mereka mempunyai nilai 3 untuk konsistensi gerakan, karena cara kerja dari alat Silencer Fujika ini, mereka membutuhkan gerakan yang beberapa jenis gerakan, sehingga gerakannya bisa dibilang tidak konsisten. Untuk hasil yang bersih, kami beri nilai 3 juga, karena tidak ada fitur pencuci, dan kemudian silencer ini hanya untuk memotong, sehingga
kemungkinan hasil sisaan dari potongan bawang itu akan menempel pada bawang yang akan digunakan atau hasil dari potongannya tercecer. Yang ketiga, untuk keamanan dan kenyamanan, kami rasa slicer Fujika ini 2. Kami beri nilai 2 karena dari segi keamanan dan kenyamanan alat ini terbuka dan pisaunya itu bisa berpotensi mengikis atau terkena kepada tangan kita. Untuk kemudahan dan fleksibilitas, kami juga beri nilai 2 karena alat ini lumayan membutuhkan tenaga, tidak terlalu simpel juga, sehingga kami beri nilai 2. Yang kedua ada kompetitor dari Versatile, nama alatnya Versatile 14. Ini bisa dilihat nilai-nilainya. Untuk konsistensi gerakan kami berikan 2, hasil yang bersih kami berikan 2, keamanan dan kenyamanan kami berikan 3. Untuk desain menarik, ini desainnya cukup menarik. Untuk Versatile ini kami berikan 4, dan kemudian fleksibilitas juga kami berikan 3. Dari kompetitor yang ketiga ada Getra. Ini kompetitor yang lumayan kuat. Untuk konsistensi gerakan mereka mempunyai 4. Untuk hasil yang bersih kita kasih nilai 5 karena mereka juga mempunyai fitur pencuci. Untuk keamanan dan kenyamanan juga 5 karena dari desainnya juga lumayan bisa menutup, tapi masih kemungkinan menyebabkan perih kepada mata. Untuk keamanan dan kenyamanan, untuk desain yang menarik kita kasih 3 karena desainnya ini terlalu industrial. Dan yang kelima, yang terakhir, kemudahan dan fleksibilitas, kita kasih 5 juga. Sehingga untuk kompetitor yang ketiga yang bernama Getra ini, alat Getra ini lumayan menjadi kompetitor yang atau pesaing yang sangat kuat. Selanjutnya ada pembobotan, di mana dari hasil hitungan tadi, untuk konsistensi gerakan kami menganggap itu sangat penting, maka pembobotannya adalah 19%. Kemudian hasil yang bersih juga sama 19%, untuk keamanan dan kenyamanan juga 19%, dan desain yang menarik kami hasil hitungannya itu 21%. Ini relatif cukup penting, lebih penting dari fitur-fitur sebelumnya. Dan kemudian dan fleksibilitas itu juga 21% bobotnya, karena pelanggan juga menganggap ini adalah penting. Beres guys. Oke, selanjutnya yang terakhir ini adalah hubungan antara fitur yang dimana simbol yang kami terapkan adalah simbol plus dan simbol minus. Dimana simbol plus ini adalah hubungan yang kuat atau yang sejalan, sementara yang simbol minus adalah hubungan yang tidak terlalu kuat atau tidak seiras, tidak sejalan. Dimana antara hubungan dari tuas putar dengan pencuci, kami menganggap itu sangat hubungan yang selaras, hubungan yang sangat penting. Kemudian dari tuas putar dengan tempat atau alat yang tertutup rapat, itu juga mempunyai hubungan sangat kuat. Kemudian untuk sirkulasi pencuci dengan desain yang menarik atau desain yang transparan, kami menganggap itu juga adalah hubungan selaras, hubungan yang kuat. Kemudian untuk pencuci dengan
kemudahan bongkar pasang hubungannya tidak terlalu kuat karena untuk bongkar dan pasang dengan pencuci itu dapat mengakibatkan bocor, sehingga kemungkinan dapat mengakibatkan bocor, sehingga kami menganggap itu adalah hubungan yang tidak seiras atau tidak terlalu kuat. Kemudian untuk alat yang tertutup rapat dengan desain transparan, kami menganggap itu juga adalah sebuah hubungan yang tidak seiras karena alat yang tertutup rapat cenderung menggunakan bahan yang tidak transparan atau bahan yang solid, sehingga itu juga menjadi hubungan yang tidak seiras. Yang terakhir adalah desain yang transparan dengan kemudahan bongkar pasang. Kami menganggap ini adalah penting karena dimana ketika untuk membongkar dengan desain yang transparan memudahkan untuk proses pembongkaran. Thank you, bro. Demikian presentasi. Jangan berikan dia tuh aja gitu aja. Asa deketan tuh sih. Nah, Senyum Anwar. Sekian dari kelompok kami dari presentasi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga dengan inovasi ini bisa menjadi langkah awal untuk mencapai pengembangan inovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.